Ketika matahari terbenam di sini, kan kita 4 jam malamnya duluan. Saat matahari terbenam di Indonesia, boleh jadi hilal belum terlihat karena masih di bawah. Tapi setelah 5 jam dia berjalan ke sana, terbenam matahari di Saudi, hilal tampak di sana karena sudah di atas ufuk. Maka Saudi tanggal 1, kita belum tanggal 1, kita halangi keyakinan orang selama dia punya dalil, argumentasi. Tapi saya tidak tahu Pak, kalau di kita ini lebih banyak biasanya ya di Padang nih Pak ya, lebih banyak ikut hisab Muhammadiyah ya. Maksiat kita patuh pemerintah. Tapi kalau kita tidak ikut bukan berarti kita tidak patuh. Jangan dibilang pula yang hari raya hari Sabtu tidak patuh pemerintah. Karena kepatuhan kepada pemerintah itu tidak mutlak. Itu makanya atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri. Tidak ada atiunya hari Sabtu masuk surga. Yang salat idnya hari Minggu masuk surga. Yang tidak salat id ya masuk surga juga selama salat 5 waktu. Ya kan, salat itu sunat Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, jamaah subuh yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, tema kita masih tentang salat sunat, tetapi pagi ini saya ingin menjelaskan satu perkara yang sejak kemarin sebahagian kita agak sedikit ribut ketika pemerintah menetapkan Idul Adha di Indonesia ini tanggal 10 hari Minggu. Nah, sedangkan di Makkah wukuf itu hari Jumat tanggal 8. Nah, itu artinya kita akan berbeda dengan Saudi. Kemungkinannya begitu, karena wukufnya di Saudi itu hari Jumat. Nah, sementara pemerintah menetapkan Idul Adha-nya hari Minggu. Itu artinya kita puasa Arafahnya nanti hari Sabtu, ketika orang di Makkah sudah ya 10 Zulhijjah. Nah, masyarakat ini bingung nih, kita mau yang mana nih? Kalau Muhammadiyah sudah menetapkan itu tanggal apa, hari Sabtu ya, lebarannya atau Idul Adha-nya hari Sabtu. Nah, sementara kita nanti hari Minggu. Dan dampaknya juga tidak sederhana. Itu pada penyembelihan hewan korban juga berdampak. Karena syarat hewan korban itu disembelih harus salat Id dulu bagi peserta korban. Yang belum salat Id, dia belum boleh menyembelih ya hewan korbannya. Dulu korban itu sendiri-sendiri. Jadi kapan kita salat Id, berarti kita sembelih hewan kita sendiri. Sekarang kita berkelompok, satu sapi 7 orang. Saya satu kelompok dengan orang yang salatnya hari Sabtu, saya salatnya hari Minggu. Tentu dia sembelih hewannya hari Sabtu itu, ya Pak. Kalau dia sembelih hewannya hari Sabtu, korban saya batal. Karena kata Nabi, man zabaha qabla shalah, siapa yang menyembelih hewan kurbannya sebelum dia salat Id, falyazbah syatan makanaha, ganti kembali, harus disembelih kembali. Kan tidak sederhana juga dampaknya ya.
Karena saya ingin menjelaskan ini supaya kita bisa agak sedikit lebih tenang, dan nanti pada akhirnya kita pilih mana pendapat yang menurut Bapak Ibu lebih kuat dan lebih nyaman untuk diikuti, karena dua-duanya tidak ada yang salah. Oke. Saya di beberapa masjid sudah menyuruh pengurus dan warga dan jamaah untuk bermusyawarah menentukan kapan mau sholat Id, mau hari Sabtu atau mau hari Minggu, mau ikut Muhammadiyah atau ikut pemerintah. Dan itu semuanya benar, tidak ada yang salah sepanjang beramalnya dengan dalil. Nah, saya jelaskan dalil-dalilnya supaya Bapak Ibu ya tidak ragu dalam hal ini. Dalil tentang penetapan awal bulan, ya, 1 Syawal kah, 1 Ramadan kah, 1 Zulhijjah kah, itu semuanya sepakat merujuk ke ayat 189 surat Al-Baqarah. Jadi surah Al-Baqarah ayat 189. Apa bunyi ayatnya? Yas'alunaka anil ahillah kul hiya mawaqitul linnas wal hajj. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang hilal. Hilal itu awal bulan. Katakanlah hilal itu penentu waktu ibadah dan haji. Jadi mulai puasa, mulai Syawal, Lebaran, Idul Fitri, mulai haji, termasuk mulai 1 Zulhijjah, ya, itu ditentukan oleh hilal. Semua mazhab sepakat, semua ulama sepakat, hilal itulah penentu tanggal 1. Perbedaan itu muncul dalam metode untuk menentukan hilal itu. Nah, jadi perbedaannya muncul pada metode menentukan hilal. Ada yang menggunakan ru'yah namanya, melihat dengan mata kepala. Ada yang menggunakan metode hisab namanya, perhitungan perjalanan matahari dan bulan. Kenapa bisa beda metode yang digunakan? Karena Allah juga memberi ruang kita berbeda dalam menggunakan metode. Di mana perbedaan itu munculnya? Dalam memahami surat Al-Baqarah 185. Bapak Ibu kalau baca Al-Baqarah 185, di situ kata Allah, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Siapa yang menyaksikan bulan, maka mulailah berpuasa. Siapa yang menyaksikan bulan, maka mulailah berhari raya. Nah, Allah tidak menggunakan melihat, tapi menyaksikan. Bahasanya syahidah. Allah tidak mengatakan faman ra'a minkum syahra, tapi faman syahida minkumus syahra. Kalau Allah menggunakan kata ra'a, ya mungkin bisa berhenti kita berbeda pendapat. Tapi kalau syahida, karena syahida itu maknanya menyaksikan. Karena itu saksi di dalam bahasa Al-Quran disebut syahid namanya. Saksi itu syahid namanya. Dan saksi itu di dalam Al-Quran, syahid, ada 2 jenisnya. Ada saksi TKP, saksi yang melihat kejadian di tempat perkara dengan mata kepala mereka. Itu saksi TKP namanya. Misalnya kalau Bapak Ibu baca surat An-Nur, ya, surat An-Nur ayat 20 ayat 4, ya, surat An-Nur ayat 4. Kata Allah di situ, bila seseorang menuduh orang lain berzina. Jadi kalau ada orang menuduh orang lain berzina, maka yang menuduh wajib mendatangkan arba'ah syuhada, 4 orang saksi. Syuhada, ya, syuhada itu jamak syahid.
Saksi apa itu? Dia mesti melihat itu kejadian dengan mata kepalanya. Namanya saksi TKP. Jadi kalau ada orang menuduh seseorang berzina, wajib hadirkan 4 saksi yang saksi itu melihat dengan matanya si anu berbuat maksiat. Baru yang menuduh diterima tuduhannya dan yang dituduh diberi hukuman cambuk. Kalau enggak, itu yang menuduh dicambuk. Nah, jadi kata syahid di situ maknanya saksi TKP yang melihat dengan mata. Tapi saksi itu ada juga saksi ahli namanya. Apa tuh saksi ahli? Dia tidak melihat kejadian dengan mata kepala, tapi dia melihatnya dengan analisis, dengan ilmu. Di mana kata ini muncul di surat Yusuf ayat 26. Kan Nabi Yusuf dituduh hendak memperkosa Zulekha, gitu ya. Yusuf tidak mau dituduh begitu karena dia bukan, tidak ada dia memperkosa. Saksi tidak ada yang melihat karena pintu semua terkunci. Ya, tidak ada yang melihat karena semua pintu terkunci. Yang ada hanya Yusuf dan Zulekha. Bagaimana caranya? Kata Allah, wa syahida syahidun min ahliha. Bersaksilah seorang saksi dari keluarga Zulekha. Apa kesaksian orang ini? Jika baju Yusuf sobek dari depan, Yusuf salah. Jika baju Yusuf sobek dari belakang, Zulekha salah, berarti Zulekha yang mengejar. Kalau dari depan berarti Yusuf hendak memperkosa, Zulekha membela diri. Kan begitu logikanya. Apakah yang orang ini melihat kejadian dengan matanya? Tidak. Konon saksi itu seorang bayi kabarnya. Seorang bayi yang masih di ayunan. Ya. Karena kalau bayi kan dia tidak bisa bohong toh. Kalau orang tua banyak pendutur, Pak. Kalau anak ketik kau jarang penduturnya. Ya Pak, you anak ketik kau tidak bisa berdutur loh Pak. Nyo jujur polos. Maka saksi itu seorang bayi. Ya Pak. Maka ada cerita Pak di kampung apa? Paiman doa, dibawa lah anak paiman doa, sadang makan, tak kantui apanya, kadang kantui apanya. Dia apanya ingin menyelamatkan itu, dua anaknya kantui kecek anak. Kecek anaknya apa mah. Nah, jadi kalau anak ketik kau tak bisa berdutur aja loh Pak. Nyo keindak-indak aja Pak, kok yo dia. Maka saksi Nabi Yusuf itu seorang bayi. Nah tapi saksi itu disebut syahid juga. Wa syahida syahidun min ahliha. Saksi apa namanya tadi? Saksi ahli. Dia tidak melihat Yusuf mengejar atau dikejar, tapi dia melihat saja baju sebagai barang bukti. Nah karena itu ketika Allah menggunakan kata syahidah, faman syahida minkumus syahra, artinya melihat bulan bisa dengan mata kepala yang saksi TKP tadi, bisa dengan ilmu yang saksi ahli tadi. Metode ru'yah itu menggunakan saksi TKP namanya. Dengan lihat di lokasi tertentu. Nampak bulan, dia tentukan 1 Ramadan atau 1 Syawal atau 1 Zulhijjah besok atau hari itu ketika bulan tampak, dia juga benar karena menggunakan ayat itu, faman syahida minkumus syahr. Yang dilakukan Muhammadiyah setahun kemudian, setahun yang lalu dia sudah tahu kapan 1 Ramadan, kapan 1 Syawal, kapan 1 Zulhijjah. Sejak setahun yang lalu dia sudah menetapkan itu. Kenapa? Dia menggunakan perhitungan, ilmu pengetahuan, dan itu juga masuk kepada kategori syahidah. Jadi Muhammadiyah benar menggunakan metode hisab karena syahidah juga. NU benar dalam menggunakan metode ru'yah, syahidah juga namanya. Tapi masalahnya Ustaz, kita kan beda dengan Saudi. Saudi kan sudah wukuf,
Kok kita belum puasa Arafah juga? Kan masalahnya di situ. Saudi kan sudah wukuf tuh. Kita kan belum puasa Arafah. Harus kan wukuf, mereka kita puasa Arafah. Begini, puasa Arafah ini Bapak Ibu tidak terkait dengan ada tidak adanya wukuf. Jadi puasa Arafah itu bukan, tidak ada kaitannya dengan wukuf atau tidak wukuf. Karena hadis Nabi begini bunyinya, hadis Muslim. Siyamu yaumi Arafah yukaffiru as-sanah allati qablah wasanah allati ba'dah. Puasa hari Arafah menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Nabi menyebutkan puasa hari Arafah. Hari Arafah ya. Hari Arafah itu disepakati tanggal 9 Zulhijjah. Dimanapun kita tanggal 9 Zulhijjah, berarti kita hari Arafah di situ. Ada ndak ada wukuf? Ndak ada urusan. Boleh ndak orang ndak ada wukuf? Boleh. Misal terjadi perang dunia, laut, darat, udara ndak bisa jalan, perang berkecamuk, haji kosong tahun itu, tutup, ndak ada wukuf kan? Boleh ndak puasa Arafah? Masih ada ndak puasa Arafah? Masih, karena puasa Arafah tanggal 9, dimanapun kita tanggal 9, di situ kita puasa Arafah. Begini, Saudi kan sudah wukuf Ustaz. Dalam menentukan awal bulan, kita tidak boleh berpatokkan ke Saudi. Kenapa Saudi negeri barat, kita negeri timur? Yang benar itu Saudi yang berpatokkan ke kita. Karena malam kita lebih dulu dari mereka 5 atau 4 jam. Begini aturannya dalam ilmu fikih, dalam ilmu falak. Ketika matahari terbenam di sini, kan kita 4 jam malamnya duluan. Saat matahari terbenam di Indonesia, boleh jadi hilal belum terlihat, karena masih di bawah. Tapi setelah 5 jam dia berjalan ke sana, terbenam matahari di Saudi, hilal tampak di sana karena sudah di atas ufuk. Maka Saudi tanggal 1, kita belum tanggal 1, kita tanggal 30. Berarti dulu mereka tanggal 1 dari kita. Benar, tidak apa-apa, karena kita malamnya duluan dari mereka. Boleh jadi saat matahari terbenam di sini, hilal belum tampak di sini karena masih di bawah. Tapi setelah 5 jam dia berjalan ke arah barat, nanti terbenam matahari di sana, hilal sudah tampak di sana, 1 di sana. Di sini belum 1. Boleh jadi di sini, di sana 1 Zulhijjah, kita belum, kita masih Zulkaidah. Kalau tanggal 9 di sana, kita masih tanggal 8. Tanggal 10 di sana, kita masih tanggal 9 di sini. Itu boleh. Yang wajib itu orang Saudi yang berpatokkan ke Indonesia. Artinya bila hilal tampak di Indonesia, pasti hilal terlihat di Saudi. Orang Saudi tidak perlu lihat hilal lagi, karena ada pasti tinggi hilal di sana. Sama dengan ini, Papua dengan kita beda 2 jam malamnya, enak. Boleh jadi ketika matahari terbenam di Papua, hilal belum tampak. Tapi 2 jam kemudian di sini terbenam matahari, tampak hilal di sini. Sumatera 1 Syawal, 1 Zulhijjah, 1 Ramadan, Papua belum tanggal 1. Boleh jadi kita Sumatera dulu puasa dari Papua. Dulu ya Idul Adha dari Papua. Boleh, boleh. Karena memang malam kita tidak sama dan munculnya hilal bisa berbeda. Jadi kita ini tidak boleh berpatokkan ibadah ke Saudi. Yang mesti itu orang Saudi wajib berpatokkan ke sini. Karena kita negeri yang di sebelah timur, mereka negeri yang di sebelah barat. Waktu yang di sebelah barat wajib mengikut ke yang sebelah timur, tapi yang sebelah timur tidak mesti mengikut yang di sebelah barat. Itu ketetapannya. Jadi kalaupun berbeda Arafah kita dengan Saudi, tidak apa-apa. Saudi puasa Arafahnya hari Jumat, kita puasa Arafahnya hari Sabtu, karena tanggal 1 kita beda.
Dan itu boleh saja. Yang penting kita puasanya di hari Arafah tanggal 9 dimanapun kita berada. Tidak ada masalah. Nah, cuman persoalannya itu pada penyembelihan hewan kurban. Boleh jadi di kita ini ada satu masjid, 2 jamaah. Ada yang Idul Adha hari Sabtu ikut Muhammadiyah karena menggunakan hisab tadi. Ada yang hari Minggu ikut pemerintah. Bagaimana hewan kurbannya nanti? Kan kita berkelompok, nak satu-satu. Supaya lebih aman, maka sembelilah di hari Minggu semua. Hingga yang salatnya di hari Minggu, mereka menyembelih hewannya di hari Nahar namanya. Yang salatnya hari Sabtu, mereka menyembelihnya di hari Tasyrik namanya. Dan dua-duanya benar kurbannya. Jadi yang salat idnya hari Sabtu bersabarlah menunggu hari Minggu menyembelih hewan, supaya tidak masalah kawan kita yang salat idnya hari Minggu. Ya sebenarnya Bapak Ibu, kita ini memang demokrasi. Kita bukan negara kerajaan. Kalau negara kerajaan aman, panggil itu semua ormas, semua apa, kita tetapkan satu metode saja di Indonesia. Misalnya kita pakai metode hisab, selesai. Kalau hisab satu metode kan satu putusan, ketuk palu. Seperti di Saudi, seperti negara-negara yang punya mufti tunggal, ya sudah. Sebenarnya kalau duduk bersama bisa saja, duduk NU, duduk Muhammadiyah, duduk semua. Sekarang kita sepakati presentasi dulu. Metode hisab apa kelemahannya, apa kekurangannya, apa kelebihannya. Metode ru'yah apa kekurangan. Sekarang kita pilih mana yang paling baik untuk supaya kita bersama. Sayang kau yang tidak bisa. Ini yang tidak bisa. Selama metodenya tetap berbeda, hasil akan terus berbeda sampai hari kiamat. Nah, saya berharap metodenya satukan saja. Ya. Nah, cuman kan tidak bisa, kadang ijtihad orang bisa berbeda. Ya, kalau berbeda konsekuensinya kita begitu. Hari rayanya bisa di satu masjid 2 kali. Ya, kalau di negara Saudi tidak terjadi begini, mungkin di Malaysia juga tidak terjadi begini, karena semua diatur oleh negara dan harus ikut ke satu pendapat. Karena kita memilih demokrasi, konsekuensinya itu. Sebenarnya kalau metodenya satu, hasilnya satu. Yang penting itu menyatukan metode. Itu misalnya dalam salat kita milih satu, sepakat. Padahal dalam salat itu ketentuannya ru'yah juga. Salat subuh, kapan mulai kita salat subuh diperintahkan Nabi? Bila terbit fajar. Tak larang berbunyi lah Pak. Fajar. Apa itu fajar? Lihat benang di atas langit yang seperti ekor kuda. Kalau nampak benang putih membelah langit, kamu azan. Pakai mata tak Pak? Pakai mata. Itu perintah Nabi itu Pak. Waktu zuhur, kapan waktu salat zuhur? Matahari sudah condong ke arah barat sedikit, sampai bayang-bayang sepanjang badan. Tagak Bapak Ibu, ukur bayang-bayang lasamu, yo badan panjangnya, itulah habis zuhur tu. Pakai ru'yah enggak? Pakai mata. Asar, kapan waktu asar? Setelah bayang-bayang panjangnya melebihi benda, sampai terbenam matahari. Ya tu? Pakai mata enggak? Pakai mata. Maghrib kapan? Terbenam matahari sampai hilangnya safak yang merah. Pakai mata enggak? Ya pakai mata, safak merah kan dilihat. Isya juga pakai mata, hilang safak yang merah sampai terbit fajar. Jadi waktu salat tu sebenarnya pakai ru'yah Pak, tapi kita sepakat saja hisab tu alarm berbunyi. Bakuk puasa nak mu betul. Bakuk Idul Adha nak mu betul. Itu kan yang aneh waktu Pak. Di salat Pak sepakat pakai hisab. Sehingga tak ada beda-beda orang kata lupa azan sedonya. Ya tak? Inilah kadang-kadang saya ini Bapak Ibu agak prihatin ya. Kenapa kok kita ini tidak mau bersatu? Padahal dalam salat kita bersatu.
Sepakat kita menggunakan satu metode hisab. Saya tidak melihat Pak ada orang azan dan cari matahari lu. Tak pernah. Selalu alarm saja patokannya. Tapi tidak apa-apalah Bapak Ibu, konsekuensi kita berdemokrasi begitu. Nah, saya tidak tahu nih Bapak Ibu, di sini salatnya bagaimana nih? Sabtu atau Minggu? Nanti musyawarah lah. Musyawarah. Kalau sepakat Minggu, berarti Minggu di sini. Tapi kalau sepakat tidak sepakat, berarti dua-dua shift. Ya, mau yang Sabtu kasih waktu di sini. Silakan cari khatib sendiri. Yang mau Minggu, ya, atau pengurus carikan khatib untuk yang Sabtu Pak. Ya gitu maunya Pak, apa boleh buat? Kan tidak boleh juga kita halangi keyakinan orang selama dia punya dalil, argumentasi. Tapi saya tidak tahu Pak, kalau di kita ini lebih banyak biasanya ya di Padang nih Pak ya, lebih banyak ikut hisab Muhammadiyah ya. Gitu. Ya tidak apa-apa juga, ya benar juga. Nah, tapi nanti Bapak Ibu jangan ya apa pula dengan yang hari Minggu. Kalau ada di masjid kok Pak ingin hari Minggu orang asuk dah alo Pak biarlah ya, atau hari Sabtu sama-sama difasilitasi. Gitu. Ada pertanyaan lu enggak Bapak Ibu tentang ini? Silakan Uni. Memang selalu masalah ini kan tidak selesai dari dulu sampai sekarang ya. Kalau saya nih kebetulan PNS lebih cenderung biasanya mengikuti pemerintah selama ini. Terus kemarin juga saya mengikuti pola pemerintah dalam jatuhnya bulan Ramadan. Tapi saya sangat kecewa kemarin itu sebenarnya karena ternyata pas waktu puasa jumlah puasa saya jadinya 29, tidak 30 gitu. Ya kita kan tidak bisa apapun yang dilakukan ulil amri itu kita sami'na wa ata'na gitu kan, kita dengar, kita ikuti gitu kan. Jadi apapun yang dilakukan pemerintah, kalau salah pemerintah kita salah juga, ya udah tanggung jawab pemerintah. Itu pikiran saya gitu. Tapi begitu puasanya 29 hari kecewa juga gitu. Akhirnya saya berpikir untuk sekarang ini Ustaz, karena kemarin udah kecewa, jadi saya udahlah ikut Muhammadiyah aja gitu. Apalagi kan kita kan kebanyakan pakai hisab gitu kan. Kalau misalnya saya ikut pemerintah, ternyata sembelihannya hari Sabtu, batal dong kurban saya jadinya kan. Logikanya kan seperti itu. Nah, yang kecewanya lagi nih, kenapa pemerintah belum melihat ruqyah udah menentukan jadwal? Kan kita harus lihat dulu TKP dulu. Pakai alat, makanya saya cenderung mengikuti pemerintah karena alat pemerintah juga menggunakan alat yang canggih, bukan alat abal-abal yang cuman bisa dibeli berapa gitu kan, alatnya mahal juga gitu. Makanya saya selama ini cenderung mengikuti pemerintah. Tapi kalau memang sudah ditentukan sebelum dilihat, itu kan aneh juga Ustaz. Ini belum kejadian, udah ditentukan tanggalnya tanggal segini gitu. Nah itu aneh menurut saya, logikanya nak masuk gitu. Gitu Ustaz, minta maaf. Begini, Waalaikumsalam. Melihat hilal itu tanggal 29, bukan tanggal 30. Tanggal 29 kita melihat. Karena setiap bulan di bulan Qamariyah itu 29 dan 30. Karena itu melihat bulan itu tanggal 29. Bila tertutup awan, maka fa'akmilu al-iddah, sempurnakan bilangnya 30. Kalau sudah sempurna 30, besok tak mungkin lagi kecuali tanggal 1 kena maksimal 30. Jadi melihat itu tanggal 29 betul. Bila tanggal 29 ketika terjadi pergantian itu tampak hilal, berarti sudah tanggal 1, berarti tidak 30 bulan itu. Tanggal 29 itu melihat. Kan ketika terjadi itu terbenam matahari, itu hilal kalau muncul berarti tanggal 1 besok. Kalau tidak muncul berarti sempurnakan 30. Berarti besok sudah pasti tanggal 1. Tidak perlu lagi lihat. Nah, jadi memang tanggal 29 melihat, bukan tanggal 30. Kalau tanggal 30 tidak ada guna melihat, karena sudah besok pasti tanggal 1.
Kalau sudah tanggal 30 tak perlu lagi melihat hilal. Untuk apa? Udah pasti tanggal 1. Melihat itu tanggal 29. Karena itu kalau sudah dilihat hilal, tanggal 1-nya misalnya kemarin, sudah ditetapkan tanggal 10 hari itu kan? Kan tinggal hitung saja 10 hari kemudian. Memang begitu aturannya. Nah, jadi kalau tadi uni puasanya tanggal 29 hari, ya benar, tidak apa-apa. Yang tidak boleh 28. Kalau puasa Ramadan 29 hari, tidak apa-apa. Yang tak boleh itu 28, berarti berbuka sehari. Atau 31, tidak boleh, berarti dah puasa di hari lebaran. Karena 29, 30, makanya ayaman ma'dudat. Selama puasanya 29 atau 30, benar, tidak ada masalah. Yang masalah kalau 28 atau 31, itu baru masalah. Jadi tidak ada masalah. Makanya saya bilang tadi Bapak Ibu, karena dua-duanya benar secara metodologi, merujuk ke ayat yang sama, kita sepakati saja. Soal patuh kepada pemerintah ini kan, yang patuh juga tidak apa-apa kan, selama tidak maksiat kita patuh pemerintah. Tapi kalau kita tidak ikut bukan berarti kita tidak patuh. Jangan dibilang pula yang hari raya hari Sabtu tidak patuh pemerintah. Karena kepatuhan kepada pemerintah itu tidak mutlak. Itu makanya atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri. Tidak ada atiunya di ulil amri. Atiullah pakai atiu, atiur rasul atiu, wa ulil amri tidak ada atiu ulil amri. Apa artinya? Taat pada Allah mutlak, taat pada Rasul mutlak, taat pada ulil amri pilihan kita. Kalau kita punya dalil argumentasi yang berbeda dengan pemerintah, kita boleh tak patuh. Bukan berarti kita membangkang, kita ikut ya apa yang menurut kita lebih kuat. Jadi pemerintah itu tidak mutlak harus diikuti. Jangan dibilang pula yang lebarannya hari Sabtu itu membangkang. Jangan. Kecuali Allah mengatakan atiullah wa atiur rasul wa atiu ulil amri, baru. Tapi atiu untuk ulil amri tidak ada. Ulil amri saja, atiu Allah ya, atiu rasul iya, pakai atiu. Jadi patuh pemerintah itu tidak mutlak. Kita bisa berbeda dengan pemerintah. Boleh selama kita punya dalil, punya argumentasi, punya hujah. Itu pemerintah berijtihad, kita juga berijtihad. Kalau berijtihad itu sama nilainya. Yang salah pahala 1, yang benar pahala 2. Tidak ada yang salah. Cuman saya itu lebih senang andai ini semua ormas duduk bersatu, sepakati saja satu metode. Selama metodenya berbeda, tetap hasilnya akan berbeda terus. Itu saja yang saya memang agak kecewa juga. Kenapa metodenya tidak pernah bisa disatukan? Silakan Pak. Penentuan hari raya tadi kita kan sudah sepakat ulama berdasarkan metode. Nah, kita di Indonesia kita kan mempunyai 2 metode. Ada yang menentukan tanggal 9 dan ada jatuhnya tanggal 10. Nah, kalau keperhatikan dalam masalah 2 metode ini kan semuanya kan benar dalam masalah ini. Akan tetapi kita terus tentu akan mencari mana yang lebih benar daripada benar lisan. Sudah pasti kalau gitu. Nah, berdasarkan teknologi sekarang, metode yang ada di Indonesia ada yang sama dengan metode yang ada di Saudi Arabia. Hukum dari Saudi Arabia kita melakukan puasa Arafah. Ada juga metode tadi yang satu lagi, Arafah sudah melakukan wukuf, kita belum bisa di sini. Nah, dalam 2 metode ini tentu kita lebih condong berpendapat kita sama dengan Saudi Arabia. Karena metode kita juga memutuskan ada seperti itu. Seperti Muhammadiyah dan NU tadi. Sedangkan Muhammadiyah menentukan kita Raya Id tanggal 9. Jadi berarti kita puasa Arafah kita hari Jumat. Nah, kalau kita puasa hari Jumat sama dengan wukuf di Saudi Arabia. Sedangkan yang metode satu lagi jatuhnya pada tanggal 10. Jadi berarti hari Arafahnya tanggal 9. Toh tidak sama. Nah, dalam 2 pilihan ini
tentu kita lebih cenderung yang cocok dengan saudara Ustaz. Ini logikanya begitu Ustaz. Nah kalau begitu kita mengusulkan dalam forum yang ada sekarang ini, sebaiknya kita lebih mengikuti yang sama atau yang lebih cocok dengan antara Indonesia dengan Saudi Arabia. Karena kita haji kita kan berdasarkan dari Saudi Arabia itu Ustaz. Ya makasih Ustaz. Makanya tadi saya katakan ibadah kita penentuan waktunya tidak boleh berpatokkan ke Saudi. Saudi yang berpatokkan ke kita boleh. Karena kita negeri timur begitu kaidah. Kaidah ilmunya begitu. Cuman kalau Bapak Ibu ya mengikuti yang hisab yang kebetulan tepat dengan orang di sana, ya tidak apa-apa. Boleh. Tapi yang menggunakan ru'yah itu juga perintah dan itu dalilnya juga ada. Jadi masing-masing punya dalil, maka saya katakan ijtihad itu selevel. Tidak ada ijtihad mengungguli ijtihad yang lain. Nah, kita saja yang memilih lagi mana menurut kita yang lebih nyaman, yang lebih kuat. Maka diserahkan ke kita. Karena dua-duanya benar merujuk ke ayat yang sama dan Allah memang memberikan ruang berbeda. Andai ayat 185 tadi bunyinya begini Pak. Faman ra'a bi'ainaihi al-hilal. Siapa yang melihat dengan mata kepalanya hilal. Kalau begitu bunyi ayat Pak, selesai kita Pak. Tapi Allah tidak begitu menyebut ayatnya Pak. Siapa yang menyaksikan bulan lagi Pak, tidak hilal. Makanya ada orang lah tampak kadang bulan baru dimulai. Karena Allah menyebutkan bulan tidak hilal lah. Itu. Siapa yang menyaksikan bulan bukan hilal. Jadi Allah tu memang maha bijak. Allah berikan kita ruang berbeda. Yang salat idnya hari Sabtu masuk sorga. Yang salat idnya hari Minggu masuk sorga. Yang tak salat id ya masuk sorga juga selama salat 5 waktu. Ya kan salat itu sunat Pak. Selama dia salat 5 waktu masuk sorga juga tuh. Yang tak salat id. Cuman kita kan ingin kebersamaan. Yang namanya id berhari raya tuh enaknya bersama-sama. Apa selain ini bisa di rumah saya berdua pak ketuba ibu jamaah. Bisa. Misalnya di sini salat idnya hari Sabtu. Ibu tidak mau di Sabtu. Cocoknya hari Minggu. Ada rumah saya berdua aja pak. Ya pak ketuba ibu pendengarnya. Pipas saja kapak jalan muana ya, lapan nek mau ya, tu patut hari mah ya. Saja betul Pak, dan patut dan ruku-ruku sesabut lah ya. Yang penting salat idnya. Jadi boleh saja Pak. Tidak apa-apa. Tergantung. Tapi saya tak tahu nih di sini kan belum musyawarah Pak kan? Pak pengurus belum kan? Nah, jadi tidak bisa diputuskan Pak. Ya tentu dimusyawarahkan dulu, cari mana yang paling tentu mayoritas jamaah. Tanyalah Pak. Nanti korbannya saya sarankan ke hari Minggu sajalah. Ya, kecuali memang sepakat kita korbannya hari Sabtu semua peserta korban sudah ikut salat. Pastikan semua peserta korban sudah ikut salat dulu Pak. Kalau ada satu yang belum ikut salat, dia mungkin hari Minggu udah salat, jangan sembelih dulu. Nanti tidak sah korbannya. Kan itu konsekuensinya itu. Silakan Pak tadi. Agak meragukan ya Ustaz. Ini kan matahari ini kan terbenam dulu di Indonesia ya. Baru terbenam di Arab Saudi. Ya. Kok hilalnya dahulu Arab Saudi itu melihat dibandingkan kita? Itu yang logikanya yang agak meragukan itu Ustaz. Ya bisa jadi Pak, ketika matahari kita terbenam, hilal kita masih di bawah. Masih di bawah ufuk. Belum tinggi dia, belum tampak. Tapi setelah 4 jam hilal itu jalan terus Pak mengikuti matahari itu. Sampai di Saudi dia sudah naik. Pas matahari terbenam di Saudi, hilal sudah tinggi, tampak di sana. Di sana baru 1, kita belum 1. Itu Pak. Tapi kalau di sini sudah tampak hilal, di sana pasti tampak. Pasti lebih tinggi di sana. Itu logikanya tuh Pak.
Di sini boleh jadi belum tampak, tapi 4 jam kemudian tampak di sana ketika terbenam di sana. Berarti tanggal 1 di sana, di sini belum genapkan 30. Begitu metode penentuannya, Pak. Ada perbedaan yang sangat mencolok, Ustaz. ASEAN itu kan menetapkan 3 derajat lebih, padahal dulu 2 derajat. Nah, mungkin Arab Saudi ini menetapkan masih yang lama. Kita 3 di atas 3. Nah, ini luar biasa itu. Iya, katanya begitu argumentasi, Pak. 2 itu masih tipis peluang dilihat. Tapi kan udah terlihat. Ya, jangan sudah ada hilalnya. Makanya Muhammadiyah menggunakan wujudul hilal. Hilalnya sudah ada walaupun belum tampak. NU tidak menggunakan wujud imkanur ru'yah. Sudah mungkin enggak terlihat. Yang mungkin terlihat itu sekarang 3 derajat katanya. Jadi makanya persoalannya pada pilihan metode. Kalau metodenya satu, hasilnya satu. Selama metodenya tetap berbeda, hasilnya akan tetap berbeda sampai hari kiamat. Kecuali negara kita sekarang kita ubah jadi kerajaan, Pak. Jadi raja, Pak. Jadi raja kok nyolah titahnya satunya, Pak. Mufti cieknya. Jadi Pak Jokowi jadi raja sampai mati, Pak. Besok anaknya lah. Itu konsekuensinya gitu tuh, Pak. Kalau raja bisa, Pak. Kayak di Malaysia ada perbedaan kerajaan, di Saudi kerajaan. Negara-negara kerajaan, Pak, lebih gampang ngaturnya. Yang sulit itu demokrasi. Karena begitulah konsekuensi kita memilih sistem demokrasi. Ya toh. Silakan Pak, terakhir Pak ya. Ya Pak, sebenarnya hampir terjawab gitu, atau udah pasti terjawab semua tadi. Cuma saya kan perlu juga Pak menganalisa isi kepala saya Pak secara logik Pak. Pertama, Arafah itu tidak ada di Indonesia Pak, di Arab. Dan itu ada kaitannya dengan haji. Haji itu pasti di daerah Arab juga. Yang kedua, perputaran matahari dan bulan itu Pak, itu pasti Pak tidak akan meleset 0, berapa tidak akan meleset. Kalau meleset sedikit matilah kita Pak. Terus ada ketentuan derajat tadi Pak. Padahal kita kan zaman sekarang udah mengakui kita zaman digital Pak. Digital tuh nggak boleh selisih 0, berapa tuh nggak boleh selisih Pak. Dah, itu ditanyakan oleh teman saya tadi Pak, kenapa harus 3 dulu, padahal 0,01 aja sudah pasti gitu. Kenapa pemerintah kita 0,3? Berarti dia takut dengan keraguan-raguan kan Pak. Tidak mengakui digital itu 0,1 gitu. Nah itu Pak, jadi hanya penegasan logika dari kepala saya Pak. Itu aja Pak. Ya kalau semua berpikir seperti Bapak, selesai. Aman. Cuma tidak semuanya seperti Bapak pikirannya. Ya, karena ada yang berbeda dengan kita. Ya mereka punya dalil, ya sudah, kita hormati saja. Nanti Bapak Ibu saya pesankan di sini supaya tidak ribut. Coba dikumpul dulu jamaah, lalu dimusyawarahkan mau hari Sabtu atau hari Minggu. Kan tugas saya menyampaikan dalil saja tadi. Pilihannya ada pada kita saja. Dua-duanya benar. Yang Sabtu Idul Adha-nya masuk surga, yang Minggu masuk surga, yang tidak Idul Adha juga masuk surga. Asalkan dia mau salat 5 waktu. Puasa Ramadan gitu Pak. Itulah Bapak Ibu ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.